Pemirsa kesal tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang pria di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri hingga ludes. Beruntung tak ada korban jiwa, pelaku diamankan warga ke panti rehabilitasi narkoba. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Kan kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Itu kan dia pemakai, dia ngaku pemakai. Makin narkoba. Jadi sabu. Jadi dia pakai sabu, bawanya emosi ke orang tuanya karena maksudnya minta inilah uang belanja segala macam, tidak dipeduli. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Tidur, main slot, main judi online, dia merokok, lalu rokoknya itu dilemparnya cepat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik, dia bangunkan adik sebagai RT. Nah, setelah itu rumah ini udah terbakar ya? terbakar. Itu penyebabnya apa, Mak, katanya dia, Mak? Kenapa dia membakar? Dia sudah mengkonsumsi narkoba. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Saling ejek di media sosial, 2 kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok yang dibekali senjata tajam berbagai jenis ini saling serang hingga ke dalam permukiman warga. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Tawuran berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dini hari. Salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan 1 orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam secara brutal. Diduga aksi tawuran akibat saling ejek di media sosial. Para pelaku bubar usai petugas datang ke lokasi. Saling serang atau gimana, Bang? Tahu deh, yang itu yang pakai motor, jalan apa gimana? Nah, dari situ pernah 2 orang, satu. Belum diketahui asal kedua kelompok geng motor yang terlibat tawuran. Kini polisi masih menyelidiki aksi tawuran tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang suami mengamuk diduga lantaran lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Suami geram lantaran istrinya yang sedang sakit parah tidak kunjung ditangani secara serius hingga meninggal dunia. Inilah video viral saat sejumlah petugas medis berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pasien wanita, Ulfah Yulia, di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Naas, Yulia mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu kemarin usai menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Cibabat. Lain di kamar kere, di kamar kene aing minta tolong panyedotkeun bertemu anjingkan aing geus gede, cai geus loba. Jantungna bisi kakem deui aing geus ngomong di kamar. Sang suami pasien pun langsung mengamuk lantaran diduga lambannya penanganan dokter dan petugas medis terhadap istrinya. Suami pasien menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya, istrinya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan.
Kelalaian aja. Kelalaian, keterlambatan dalam menangani gitu. Nah gitu. Nah seandainya itu meskipun hari libur ya, umpamanya hari libur, itu apa nggak bisa nelpon ke dokter untuk minta izin? Dok, ini ada pasien nih darurat, mohon izin untuk tindak lanjut. Apa nggak bisa kayak gitu? Itu rumah sakit. Namun, menurut pihak RSUD Cibabat Cimahi, pihaknya sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dan kami selalu menangani, tidak ada membedakan tuh itu BPJS, pasien umum dan seterusnya, karena di IGD sudah kita tetapkan tidak ada seperti, dan itu sudah aturan pasien itu pasien BPJS ya, dan kami tangani dengan sesuai dengan prosedur, dan bahkan sampai dirawat sudah kami lakukan dengan prosedur yang memang sudah ada di rumah sakit kami. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Diduga mengancam seorang gadis, 3 remaja bersajam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamankan aparat gabungan. Motif para pelaku karena disulut api cemburu. Seperti inilah video amatir memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga minta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman. 0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.